apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah, karena sel epitel kena asam lambung terus sakit. Jadinya sendawa terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan nggak dirubah, lambungnya bolong. Penjelasan lengkap tentang penyakit GERD. Oke dok. Aku mau masuk ke daerah-daerah penyakit nih yang paling sering anak muda nih. GERD. Dan kebetulan aku juga GERD sih dok. Ini kayaknya udah tahun ke-6 aku GERD dan belum sembuh-sembuh. Aku sampai berobat ke Penang. GERD itu ada penyakitnya banyak penyebabnya. Bisa karena psikologis, karena stresor psikologis mental, dan juga bisa karena habit yang buruk. Nah, pada dasarnya lambung tuh punya asam lambung. Asam lambung itu digunakan gini. Kamu tahu nggak? Kamu minum makan gitu bebas bakteri kan nggak? Telapak tangan kita itu ada sekitar 5 juta bakteri. Ya, otomatis bakteri itu pasti ada yang masuk makanan. Ya. Makanya di lambung ada asam lambung yang pH-nya 3,5. Tujuannya supaya bakteri ini mati. Ya, jadi tugas asam lambung dikeluarkan adalah menetralisir semua mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh. Tugasnya asam lambung itu. Terus akhirnya makanan diolah sama dia sampai bentuk skim, baru akhirnya dilanjutkan ke usus halus dan kawan-kawannya. Tapi karena pola habit yang buruk, asam lambung ini keluar duluan. Tapi makanannya nggak ada. Kalau asam lambung keluar duluan dan gak ada yang diolah, apa yang didegradasi sama dia adalah sel epitel dari lambung. Nah, karena sel epitel kena asam lambung terus sakit. Jadinya sendawa terus sakit lambung. Sampai ke sini ya. Ya, dan kalau terus-terusan gak dirubah, lambungnya bolong. Bisa nggak menyebabkan kematian? Bisa, tapi kecil sekali. Asam lambungnya harus keluar dari lambung, baru mendegradasi usus, terus menyebabkan reaksi domino dari parasimpatis, mati orangnya. Tapi kecil kemungkinannya, kecuali kalau dia memang sering minum alkohol dan memang gaya hidupnya buruk. Kenapa alkohol? Karena alkohol itu yang memicu asam lambung paling banyak selain rokok. Rokok, alkohol itu nomor 1-2 tuh. Baru setelah itu kita cara mengaturnya gimana? Ya makanya pola makannya diteraturkan. Misalnya jam 12 terus gitu ya? Ya, circadian rhythm. Jadi dia harus dihafalkan. Kita harus tahu kapasitas fisik kita kayak apa. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita tuh kerja full sampai jam 12. Minimal kita bawa pisang.